Selamat datang di video pembelajaran pengolahan dan penyajian makanan tentang materi hidangan pasta. Dalam video ini, kita akan membahas tentang 1. Pengertian pasta, 2. Jenis-jenis pasta, 3. Fungsi pasta, 4. Kriteria hasil hidangan pasta, 5. Masalah yang timbul pada pengolahan hidangan pasta, 6. Teknik pengolahan dan penyajian hidangan pasta. Pengertian pasta. Pasta merupakan makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia. Pasta berasal dari kata pis yang berarti adonan tepung. Pasta dibuat dari campuran tepung terigu, air, telur, dan garam yang membentuk adonan, kemudian dibentuk menjadi berbagai variasi ukuran dan bentuk. Pasta merupakan hasil olahan tepung terigu jenis hardurum atau semolina. Tepung semolina merupakan hasil dari penggilingan gandum durum yang berbentuk butiran kasar dan berwarna kuning. Tepung semolina mengandung gluten dalam kadar yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan tekstur pasta yang lebih kenyal. Pasta dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pasta kering dan pasta segar. Pasta kering atau pasta secca terbuat dari campuran tepung terigu dan air yang sudah dibentuk lalu dikeringkan. Sedangkan pasta segar atau pasta fresca adalah jenis pasta yang tidak melalui proses pengeringan. Adonan yang sudah dibentuk langsung dapat diolah. Jenis-jenis pasta. Spaghetti. Spaghetti dalam bahasa Italia berarti tali kecil. Spaghetti berbentuk seperti lidi dengan lubang di tengahnya. Spaghetti biasa diolah bersama dengan saus bolognese. Vermicelli. Vermicelli berbentuk seperti spaghetti, hanya saja vermicelli berukuran lebih kecil. Pasta ini sering diolah bersama hidangan laut dan dijadikan isian sup. Fettuccine. Fettuccine ini berbentuk panjang pipih seperti pita. Lebarnya kira-kira berukuran setengah sentimeter. Fettuccine biasanya diolah menggunakan saus tomat dan potongan daging cincang atau diolah dengan saus carbonara. Tagliatelle. Tagliatelle berbentuk pipih dan mirip fettuccine. Hanya saja tagliatelle berukuran sedikit lebih kecil dari fettuccine. Tagliatelle bisa diolah dengan mushroom dan creamy sauce. Lasagna. Lasagna merupakan pasta tradisional yang berupa lembaran kemudian diberi isian. Lasagna biasanya disusun sampai 7 lapis, kemudian diberi saus dan daging cincang. Penne. Penne merupakan pasta berbentuk seperti pena, bagian dalamnya berongga dengan ujung serong dan permukaannya yang bergaris-garis. Rigatoni. Rigatoni berbentuk pipa dan memiliki gurat-gurat vertikal di sisi luarnya dengan panjang kira-kira 5 cm. Rigatoni biasa diolah dengan tomato sauce dan tambahan krim. Makaroni. Makaroni merupakan pasta kering. Makaroni berbentuk potongan kecil dan berongga. Makaroni dapat berbentuk lurus maupun melengkung yang berongga. Olahan makaroni yang populer adalah mac and cheese.
Fusilli. Fusilli merupakan pasta yang berbentuk spiral. Fusilli biasanya diolah dengan menggunakan saus krim dengan tambahan kacang polong. Farfalle. Pasta farfalle adalah pasta dengan bentuk yang dikenal sebagai dasi kupu-kupu. Pasta ini sering disajikan bersama hidangan salad atau sajian utama dengan saus creamy. Conquille. Bentuk pasta conquille seperti kulit kerang. Permukaannya ada yang polos dan bergurat-gurat halus. Pasta ini dapat disajikan bersama saus atau ditambahkan ke dalam sup maupun salad. Gnocchi. Gnocchi pada umumnya berbahan dasar kentang. Bentuk pasta ini beragam. Ada yang digulung, memanjang, kemudian dipotong kecil-kecil dan digulirkan di atas garpu untuk membentuk garis di permukaannya. Tortellini. Tortellini merupakan pasta berbentuk lingkaran yang diisi lalu dibentuk menyerupai bentuk pusat. Tortellini biasa diisi dengan daging dan juga keju. Fungsi pasta. Appetizer. Fungsi pasta yang pertama adalah sebagai hidangan pembuka atau appetizer. Pasta sebagai appetizer dibuat dalam bentuk salad. Porsi pasta pada hidangan salad yaitu 50 sampai dengan 75 gram. Sup. Kedua, sebagai sup. Pasta biasanya digunakan untuk isian sup. Pasta yang digunakan dalam hidangan ini yaitu makaroni, quattrucci, dan conquille. Main course. Fungsi pasta yang selanjutnya adalah sebagai hidangan main course. Porsi pasta pada hidangan utama atau main course yaitu 150 sampai dengan 200 gram. Side dish. Pasta sebagai side dish diletakkan di samping hidangan utama. Porsi pasta pada hidangan side dish yaitu 60 sampai dengan 90 gram. Kriteria hasil hidangan pasta yang baik adalah 1. Pasta tidak saling menempel pada saat proses perebusan. 2. Pasta yang baik memiliki tekstur yang kenyal dan tidak lembek. 3. Bentuk pasta yang utuh dan tidak berubah setelah direbus. 4. Warna pasta sesuai dengan saus yang digunakan. 5. Memiliki rasa yang seimbang antara pasta dengan saus yang digunakan. 6. Tekstur dan kekentalan saus yang digunakan tepat. Masalah pada pengolahan hidangan pasta. 1. Tekstur pasta terlalu lunak dan hancur disebabkan waktu perebusan pasta terlalu lama sehingga pasta menjadi terlalu matang. 2. Tekstur pasta keras dan belum matang disebabkan oleh waktu perebusan kurang atau terlalu singkat. 3. Pasta saling menempel saat direbus disebabkan karena air yang digunakan untuk merebus pasta tidak ditambah dengan minyak dan setelah ditiriskan, pasta tidak dilumuri minyak kembali. 4. Tingkat kematangan pasta tidak merata disebabkan karena jumlah air yang digunakan untuk merebus pasta kurang. Hidangan pasta. Hidangan pasta yang pertama adalah bolognese. Bolognese terbuat dari cincangan daging sapi, bawang bombay, tomat, dan wortel. Kemudian,
ditumis bersama mentega, kaldu, dan susu. Setelah matang, diberi sedikit krim dan taburan keju parmesan. Carbonara. Carbonara berasal dari Roma. Saus berwarna putih ini berbahan dasar kuning telur, keju parmesan, bawang putih, lada, dan olahan beef. Aglio olio. Aglio olio berasal dari bahasa Italia. Aglio berarti bawang putih, sedangkan olio artinya minyak zaitun. Olahan pasta ini kerap ditulis sebagai aglio olio atau spaghetti yang terbuat dari minyak zaitun dan bawang putih. Alfredo. Bahan dasar saus ini hanya mentega dan heavy cream. Saus Alfredo sekilas mirip dengan saus carbonara. Namun, warna saus Alfredo lebih putih karena tidak mengandung telur. Arrabbiata. Saus arrabbiata terbuat dari cabai segar dengan potongan vanillades, bawang putih, garam, minyak zaitun, dan daun ketumbar segar. Pasta yang biasa digunakan untuk olahan ini adalah pasta penne. Lasagna ala Bolognese. Lasagna adalah hidangan dengan 3 bahan utama, yaitu lapisan pasta, meat sauce, dan keju. Lasagna ala Bolognese terbuat dari lasagna yang ditambah dengan saus Bolognese dan diberi keju mozzarella di atasnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat hidangan pasta fusion. Nah, kira-kira tahukah kalian apa itu makanan fusion? Masakan fusion adalah masakan yang menggabungkan unsur tradisi kuliner yang berbeda. Masakan jenis ini telah berperan dalam inovasi masakan restoran kontemporer sejak tahun 1970. Sekarang, kita akan membuat hidangan pasta dengan perpaduan 2 negara, yaitu Italia dan Indonesia. Kita akan membuat beef rendang fettuccine. Cara pembuatan beef rendang fettuccine. Untuk pembuatan beef rendang fettuccine, kali ini kita akan membuat basic sauce dari rendang. Semua bumbu dipotong dan dimasukkan ke dalam chopper supaya lebih halus. Karena bumbu dasar rendang harus benar-benar halus dan tidak berserat. Masak bumbu dasar rendang dalam santan dengan api kecil. Tambahkan jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, garam, dan gula merah. Jika santan sudah kental dan aromanya mulai harum, masukkan dagingnya. Sambil menunggu santannya kering, kita akan memasak pasta. Siapkan air yang sudah mendidih,
Jangan lupa tambahkan garam dan olive oil agar pasta tidak melekat satu sama lain. Masukkan pasta. Rebus selama kurang lebih 12 menit sampai pasta al dente. Untuk pastanya, kita buat sangat simpel. Beef rendang fettuccine siap disajikan. Dan itulah beberapa materi tentang hidangan pasta. Sekarang, coba jawablah beberapa soal berikut ini. Selamat mengerjakan! Sekian video pembelajaran tentang materi hidangan pasta. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih.